Selamat datang lagi di The Beef Dive. Kita semua pasti pernah ngerasain ya, gimana harga diri atau self-esteem itu kayaknya kok ngaruh kemana-mana gitu, kan? Iya banget. Dari cara kita kerja, sampai ke hubungan pribadi kita. Nah, kali ini kita mau menyelami sumbernya langsung nih. Buku klasik dari Nathaniel Branden, How to Raise Your Self-Esteem. Buku yang foundational banget ya soal ini. Betul, Branden ini bilang harga diri itu bukan sekedar enak kalau punya, tapi bisa jadi penentu sukses atau gagal kita dalam hidup. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini, kita bongkar yuk, apa sih sebenarnya harga diri menurut Branden, kenapa kok krusial banget, dan yang paling penting nih, satu tindakan inti yang bisa Anda lakuin buat mulai ningkatinnya. Menarik sekali. Cara Branden membedahnya, dia tuh nggak ngomongin soal rasa enak yang abstrak gitu aja. Buat dia, harga diri itu kombinasi dua hal yang lumayan konkret. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, ada yang namanya kompetensi pribadi. Ini tuh rasa percaya diri kalau Anda, sangguplah ngadepin tantangan hidup. Terus yang kedua, ada rasa berharga pribadi. Semacam keyakinan kalau Anda tuh pantas bahagia, berhak buat memperjuangkan kebutuhan Anda sendiri. Wah, oke. Jadi kayak apa ya? Rapor bawah sadar yang kita kasih ke diri sendiri gitu. Oke. Ini langsung kerasa beda ya. Bukan cuma soal perasaan positif aja, tapi ada unsur kemampuan sama hak di situ. Terus, kenapa sih penilaian internal ini jadi sepenting itu? Kayaknya kita sering dengar, tapi Branden ini spesifiknya ngaitin kemana aja. Oh, dampaknya luas banget. Bener-bener hampir ke semua aspek hidup Anda. Mulai dari, performa di kantor, kualitas hubungan cinta, cara Anda jadi orang tua, bahkan sampai seberapa tinggi cita-cita yang berani Anda kejar. Harga diri yang sehat itu bikin Anda lebih tangguh loh pas ketemu masalah. Jadi lebih kreatif, lebih ambisius juga. Dan ini ambisinya nggak cuma soal materi ya, tapi juga emosional, spiritual gitu. Oke, jadi lebih berani maju gitu ya dalam hidup? Iya, bisa dibilang gitu. Dan cenderung ngebentuk hubungan yang lebih sehat, lebih menghargai orang lain juga. Ini jadi fondasi rasa hormat ke orang lain, anehnya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling nusuk sih dari pemikiran Branden. Ternyata harga diri itu bukan sesuatu yang bisa dikasih orang lain ya. Nah, itu dia. Anda bisa aja dipuja-puji rekan kerja, dicintai keluarga, tapi di dalam hati tetap aja ngerasa nggak berharga. Jadi usaha ngejar harga diri lewat, katakanlah, jabatan, pujian orang, atau barang mewah itu gimana dong? Itu kayak ngejar fata morgana gitu, kata Branden. Sia-sia. Karena harga diri itu pengalaman yang sangat-sangat personal. Inti dari siapa diri Anda. Reputasi dengan diri sendiri ya? Persis. Ini tentang reputasi yang Anda bangun dengan diri Anda sendiri. Dan konsep diri Anda, apa yang Anda pikir tentang siapa Anda, itu secara nggak sadar bakal ngarahin pilihan-pilihan gede dalam hidup Anda. Di buku itu ada contohnya kan, kayak kisah si Jane itu, yang akhirnya berani buka usaha sendiri setelah konsep dirinya berubah lewat terapi. Iya, ingat contoh itu. Oke, jadi clear ya, penting banget dan sumbernya dari dalam. Nah, kalau gitu pasti Anda yang dengerin mikir, terus gimana caranya bangun ini? Kalau nggak bisa dari luar, gimana dari dalamnya? Disinilah Branden nawarin kunci utamanya ya. Betul, satu jawaban inti, hidup secara sadar. Hidup secara sadar, kedengarannya simple tapi dalam ya, maksudnya gimana tuh? Hidup secara sadar ini intinya tuh sebuah pilihan aktif. Ada dua langkah utama. Pertama, pilih untuk memperhatikan. Sadari apa aja yang relevan sama tindakan Anda, tujuan Anda, nilai-nilai Anda. Kedua, setelah sadar, pilih untuk bertindak sesuai dengan kesadaran itu. Oke, perhatikan, terus bertindak sesuai itu. Simpelnya gini, lihat realita baik di dalam diri maupun di luar, apa adanya, lalu bertindaklah berdasarkan pemahaman itu. Jangan menghindar, jangan nyangkal. Bisa kasih contoh simpelnya nggak? Biar lebih kebayang gitu. Kadang konsep ini agak abstrak ya. Branden kasih contoh bagus nih di tempat kerja. Bayangin ada si John, dia tuh selalu usaha ngerti konteks kerjaannya lebih luas, proaktif belajar, nggak takut nanya kalau nggak ngerti. Terus ada si Jim, dia cuma ngapalin rutinitas aja, kalau ada tantangan baru dia menghindar, pokoknya cari aman lah. Oke, kebayang bedanya. Nah, pilihan si John untuk hidup lebih sadar, lebih melek sama realitas kerjaannya, itu yang pelan-pelan ngebangun rasa kompeten dan percaya dirinya. Itu contoh hidup sadar di kerjaan.
Jadi bukan cuma pasif nerima, tapi aktif mencari tahu dan memahami ya? Iya. Dan ini juga berarti menghormati fakta, walau kadang faktanya nggak enak. Misalnya, ya akui aja perasaan Anda apa adanya. Akui realitas situasinya gimana. Berpikir mandiri, jangan cuma ikut-ikutan kata orang, dan yang penting juga berani ngakuin dan belajar dari kesalahan. Tunggu. Jadi mengakui kesalahan itu justru bagian dari membangun harga diri ya? Bukan malah bikin kita makin down atau ngerusak harga diri. Ini menarik nih, soalnya seringkali kita ngerasa sebaliknya kan? Tepat sekali. Justru keberanian buat ngadepin realita, termasuk kesalahan diri sendiri, itu tanda kita hidup secara sadar. Dan di sini ada mekanisme menarik yang disebut Brandon, prinsip sebab akibat timbal balik. Oh, gimana tuh maksudnya? Sebab akibat timbal balik. Gini, perilaku yang ngebangun harga diri, kayak hidup sadar tadi, itu pada saat yang sama juga merupakan ekspresi dari harga diri yang udah ada. Wah, jadi kayak lingkaran positif gitu ya? Betul banget. Anggap aja kayak kita lagi ngelatih otot kesadaran. Semakin Anda milih buat hidup sadar, semakin Anda percaya sama pikiran Anda sendiri kan, semakin Anda ngargain diri Anda. Nah, sebaliknya, semakin Anda ngargain diri, semakin alami rasanya buat terus hidup sadar. Jadi keduanya ini saling nguatin. Oke, masuk akal. Jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini, jelas banget ya, harga diri itu fondasi penting buat hidup yang memuaskan, sumbernya mutlak dari dalam diri kita, dan kabar baiknya ini bisa kita bangun secara aktif. Kuncinya ada di pilihan kita terus-menerus untuk hidup secara sadar. Iya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Coba pikirin deh. Di area mana dalam hidup Anda, mungkin di kerjaan, mungkin dalam hubungan, atau mungkin dalam cara Anda memahami diri sendiri, di mana Anda bisa milih buat bawa sedikit aja lebih banyak kesadaran minggu ini? Pertanyaan bagus tuh. Kata Brandon, nggak perlu langsung perubahan drastis kok. Satu langkah kecil sadar hari ini, itu udah bisa buka pintu buat langkah sadar berikutnya besok. Pelan-pelan aja. Sip, satu langkah kecil ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Bagian kedua. Selamat datang ya di sesi pendalaman kita. Kali ini sumber yang kamu bagikan, wah ini kayaknya kena banget nih ke banyak orang. Iya ya, soal gimana kita bisa lebih damai gitu sama diri sendiri. Betul. Soal penerimaan diri, terus juga ngelepasin rasa bersalah yang suka ngegantung, sama memahami diri kita yang dulu. 3 hal yang kayaknya nyambung banget ya. Iya kan? Nah, misi kita kali ini kita coba gali deh intisarinya dari materi ini. Biar bisa bantu kamu juga bangun rasa percaya diri yang lebih lebih kuat gitu. Siap ya? Mari kita bongkar. Oke, jadi kalau kita lihat intinya nih, itu soal penerimaan diri. Tapi penting dicatat, ini bukan berarti pasrah loh. Atau tiba-tiba kita harus jadi suka sama semua hal tentang diri kita. Oh, oke. Jadi bukan kayak, ya udahlah terima aja nasib. Bukan gitu. Justru sebaliknya, ini lebih ke keberanian buat ya melihat dan mengakui realitas, fakta, terutama ya fakta soal diri kita sekarang ini apa adanya. Menarik. Sumbernya bilang ini langkah pertama banget yang harus ada sebelum kita bisa berubah atau bertumbuh. Harus mau lihat dulu, mau tahu dulu, sadar gitu. Jadi kuncinya di kemauan untuk melihat ya, bukan berarti harus langsung setuju atau suka. Persis. Kayak contoh di sumber itu ya, soal latihan cermin. Yang kelihatannya simple tapi dalam juga ya. Iya. Coba lihat diri sendiri di cermin, terus akui aja, oke, ini gue sekarang. Termasuk bagian yang mungkin bikin gak nyaman atau gak kamu suka. Terus disuruh napas dalam-dalam gitu ya, terima fakta itu. Betul, dan katanya itu bisa bawa relaksasi loh. Ada semacam, pelepasan ketegangan karena kita berhenti perang sama kenyataan. Masuk akal sih. Nah, yang menarik lagi, katanya ini berlaku juga buat emosi sulit kayak takut ya. Nah, iya, ini penting banget. Kan seringnya kita kalau takut, refleksnya ngelawan ya. Bilang ke diri sendiri, jangan takut, jangan takut. Padahal seringnya malah makin jadi ya takutnya. Ya kan? Malah bikin cemas. Nah, sumber ini ngasih saran yang agak beda. Terima aja, akui, saya emang lagi takut sekarang. Terus setelah diakui gitu.
Iya, terus napas pelan-pelan, coba amati aja rasa takutnya, sensasinya di badan gimana, tanpa ke bawah hanyut sama ceritanya, sambil ingatin diri, saya ini lebih besar dari rasa takut ini. Oh, kayak strategi napas lama Z atau pas mau disuntik gitu ya? Kayak kita menyambut pengalamannya, bukan malah ngedorong pergi. Persis, penerimaan itu justru yang melepaskan kita ke dalam realitas, dan anehnya, seringkali malah mengurangi cengkraman si rasa takut itu. Oke. Itu soal penerimaan fakta diri dan emosi saat ini. Tapi gimana kalau yang bikin gak tenang itu bukan emosi sekarang, tapi rasa bersalah soal masa lalu? Itu kan juga sering ya. Nah, ini kita masuk ke bab berikutnya nih di materi itu. Rasa bersalah. Pertanyaan kunci yang diajuin sumber itu gini. Waktu kamu merasa bersalah, coba deh cek, standar siapa sih yang sebenarnya lagi kamu rasa langgar? Maksudnya gimana tuh? Standar itu beneran standar pribadi kamu? Sesuatu yang emang kamu yakini penting? Atau jangan-jangan itu standar atau ekspektasi orang lain? Wah, ini dalam nih. Jadi, bisa jadi rasa bersalah kita itu bukan karena kita melanggar nilai kita sendiri. Bisa jadi banget. Sumbernya nyebut itu pseudo-guilt. Rasa bersalah palsu. Akarnya seringkali cuma ketakutan nggak disetujui. Takut dihakimi, takut ditolak orang lain. Wow. Oke. Jadi langkah pertamanya harus jujur dulu ya sama diri sendiri. Ini beneran nilai gue yang kelanggar? Atau gue cuma takut sama omongan orang? Tepat. Kalau ternyata bukan nilai inti kamu, mungkin yang perlu dihadapi bukan rasa bersalahnya, tapi ya ketakutan itu. Atau belajar lebih teguh sama pendirian sendiri. Oke, tapi gimana kalau memang kita yakin nih, kita beneran melanggar standar pribadi kita? Emang rasa salah gitu? Nah, kalau itu kasusnya, jangan langsung buru-buru ngejudge diri sendiri juga. Sumbernya nyaranin, coba dekati dengan rasa penasaran dan welas asih. Kayak ke teman baik gitu. Penasaran gimana maksudnya? Tanya ke diri sendiri, kenapa ya saya dulu ngelakuin itu? Konteksnya gimana sih waktu itu? Ada kebutuhan apa ya yang mungkin lagi coba saya penuhi, meskipun caranya mungkin ya kurang pas. Jadi mencoba memahami mengapanya dulu ya, bukan langsung menghakimi. Iya, pemahaman ini penting. Ini bukan cari-cari pembenaran ya, tapi ini langkah penting sebelum kita bisa maafin diri sendiri. Oke, setelah paham konteks dan kebutuhannya, baru langkah selanjutnya ya. Kayak mengakui kesalahan, mungkin minta maaf kalau perlu. Terus ya perbaiki kalau bisa, dan komitmen buat nggak ngulangin lagi. Betul banget. Itu jalan yang jauh lebih sehat daripada kejebak nyalahin diri terus-terusan. Dan satu lagi, jangan generalisir. Maksudnya? Ya, jangan karena satu kesalahan atau kesulitan, terus kita labelin diri sendiri. Misalnya bukan, saya ini pemalas, tapi lebih spesifik. Saya lagi sulit nih fokus sama tugas yang ini yang rasanya kok ngebosenin ya. Oke. Lihat perilaku spesifiknya, bukan langsung cap seluruh diri ya. Iya. Dan ini nyambung lagi nih ke bagian terakhir materi itu, soal gimana kita berhubungan sama versi diri kita di masa lalu. Oh, yang diri anak sama diri remaja itu ya? Versi diri kita yang dulu itu kan secara psikologis masih ada di dalam diri kita sekarang. Dan seringkali kita itu nolak bagian diri ini. Karena mungkin ada kenangan yang malu-maluin atau menyakitkan ya. Kayak rasa takut, canggung, atau pas lagi butuh perhatian banget gitu. Bisa jadi, dan penolakan itu, kata sumbernya, malah bikin kita kayak perang di dalam diri, bikin kita terfragmentasi, dan itu ngerusak harga diri kita yang sekarang. Jadi solusinya bukan dilupain atau disangkal gitu ya? Justru sebaliknya, solusinya adalah merangkul dan berdamai. Coba pahami perjuangan mereka waktu itu, diri anak atau diri remaja kita itu. Gimana caranya ya? Kayak ngobrol sama diri sendiri gitu? Bisa dibayangin gitu. Bayangin kamu ketemu diri kamu yang lebih kecil atau pas remaja. Terus coba kasih penerimaan yang mungkin dulu nggak dia dapat. Dengarkan apa keluhan atau rasa takutnya dengan welas asih. Ini butuh latihan kayaknya ya? Pasti. Tapi ada satu lagi nih, aspek penerimaan yang kadang lebih susah justru. Apa tuh? Menerima kelebihan kita. Atau kejayaan kita, kekuatan, kecerdasan, kesuksesan kita. Itu juga bagian dari diri kita kan? Loh, kok bisa susah? Bukannya enak ya kalau punya kelebihan? Nah contohnya si Lorraine di materi itu kan, dia susah banget nerima kalau dirinya itu spesial, pintar, kuat. Kenapa?
Karena dia takut sama tanggung jawab yang datang bareng itu. Atau takut ditolak orang lain karena dianggap beda atau sombong. Ah, iya, iya. Jadi, nerima sisi terang kita itu bisa sama menakutkannya ya, kayak nerima sisi gelap? Betul. Jadi penerimaan diri yang utuh itu ya mencakup semuanya. Baik buruknya, kuat lemahnya, sukses gagalnya, masa lalu, masa kini. Semuanya bagian dari kita. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa ya benang merah terpenting dari pendalaman kita kali ini buat kamu? Buatku sih, intinya penerimaan itu entah itu fakta diri, emosi, masa lalu, kelebihan, kekurangan, itu bukan sikap pasif, diem aja gitu, tapi ini tindakan aktif. Sadar. Dan ini jadi kayak kunci pembuka gitu. Kunci buat apa tuh? Ya, kunci buat perubahan yang beneran dari dalam dan buat bangun rasa percaya diri yang otentik, yang nggak gampang goyah gitu. Setuju banget. Ini tindakan aktif ya, bukan pasrah. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penutup yang menarik buat kamu renungkan nih. Apa tuh? Gimana kalau tantangan terbesar kamu saat ini sebetulnya bukan menerima kekuranganmu, tapi justru benar-benar merangkul kemuliaanmu sendiri? Maksudnya gimana tuh kemuliaan? Ya, kekuatan unikmu itu. Potensimu, bagian dari dirimu yang mungkin sebenarnya diam-diam udah bangga gitu sama dirinya apa adanya. Pernah kepikiran nggak, tanggung jawab apa atau kemungkinan baru apa yang bakal kebuka kalau kamu berani menerima itu semua sepenuhnya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Bagian ketiga. Halo, yuk langsung aja kita mulai deep dive kita kali ini. Siap ya, kita mau gali inti dari beberapa bab tulisan soal psikologi self-esteem. Nah, misi kita nih, biar kamu dapat pemahaman praktis soal dua pilar penting. Hidup bertanggung jawab sama hidup autentik. Oke, kita bedah ya. Sip, selamat datang semua. Penting banget nih dicatat tanggung jawab sama autentisitas ini bukan teori doang loh. Ini tuh praktek aktif. Bener-bener ngebentuk cara kita, cara kamu ngelihat diri sendiri dan dunia. Jadi kita geser nih, dari pasif jadi agen aktif. Oke, mantap. Kita mulai dari yang pertama ya, hidup bertanggung jawab. Ini di bab 7 sumber kita. Jadi idenya tuh gini, orang yang self-esteem-nya oke, itu proaktif, nggak nunggu disuruh. Mereka ambil kendali gitu. Kalau ada masalah, mikirnya bukan siapa nih yang salah, tapi oke, apa yang bisa saya lakuin sekarang? Gimana tuh? Nggak nyalahin orang lain, tapi introspeksi. Yang menarik, ada satu kesadaran penting banget yang ditekankan di sumber ini, yaitu nggak akan ada orang lain yang datang nyelamatin kamu. Mungkin kedengaran agak keras ya, tapi ini momen penting banget, momen transformasi gitu. Kamu didorong buat ngakuin kalau diri kamu itu chief causal agent, agen penyebab utama dalam hidupmu. Agen penyebab utama ya? Betul. Bukan berarti semua salahmu, bukan. Itu. Tapi tindakanmu, reaksimu terhadap apapun yang terjadi, itu tanggung jawabmu. Ini soal kepemilikan, bukan soal merasa bersalah secara moral. Oke, kepemilikan. Ngerti-ngerti. Dan ini areanya luas banget ya ternyata. Kayak pilihan kita sehari-hari, tindakan, prioritas waktu, gimana kita kerja, jaga badan, hubungan sama orang lain, cara kita memperlakukan mereka, bahkan sampai ke makna hidup dan kebahagiaan kita sendiri. Wah, dalam juga ya. Banget. Makanya penulisnya ngasih cara mikir yang oke nih. Daripada nanya, kok gue pasif banget ya? Mending tanya, gimana cara gue bikin diri gue jadi pasif? Pertanyaan ini kayak ngembaliin kekuatan ke kita gitu loh. Ya emang ada hal di luar kendali, pasti ada. Tapi tanggung jawab kita ada di sikap dan tindakan kita terhadap hal itu. Nah, nerima tanggung jawab ini justru bikin kita lebih kuat, empowered. Bener juga ya. Di sumbernya kan ada latihan melengkapi kalimat itu. Kayak, kalau saya berhenti nyalahin istri soal ketidakbahagiaan saya, atau kalau saya nerima tanggung jawab penuh atas kondisi badan saya. Latihan ini kayaknya sengaja ya bikin kita jujur sama diri sendiri, ngelihat di mana kita selama ini ngeles gitu. Tepat. Biar keungkap itu area pasifnya, area takutnya, jadi intinya ya balik lagi ke tindakan. Pertanyaan praktisnya, oke, tindakan spesifik apa nih yang bisa saya ambil buat maju? Bahkan mikir aja, itu udah tindakan awal loh. Oke. Jadi sadar sebagai agen utama ini kuncinya. Dan ini nyambung banget ke pilar kedua ya, hidup autentik di bab 8. Gimana nih hubungannya sama tanggung jawab tadi? Kayak langkah selanjutnya gitu ya, setelah kita pegang kendali. Nyambung banget. Hidup autentik itu intinya soal selaras. Selaras antara apa yang ada di dalam diri kamu,
nilai, perasaan, pikiran, sama apa yang kamu tunjukin ke dunia luar. Penulisnya bilang, kebohongan yang paling ngerusak self-esteem itu bukan yang kita omongin, tapi yang kita jalanin. Nggak sinkron gitu loh. Wah, itu sering banget terjadi kayaknya ya. Kadang nggak sadar malah. Contohnya kayak pura-pura setuju padahal nggak, nunjukin diri lebih hebat atau malah lebih rendah dari aslinya, nutupin rasa takut pakai marah, atau bahkan nggak berani nunjukin rasa seneng karena takut dibilang lebay. Jadi kayak pakai topeng terus ya. Capek juga lama-lama. Iya, capek banget. Sumber kita juga nyorot gimana anak kecil bisa trauma loh pas sadar orang dewasa tuh sering bohong. Mereka jadi mikir, oh, jadi orang dewasa emang gitu ya? Nggak jujur itu normal. Nah, buat jadi otentik itu butuh berani. Berani jujur ke diri sendiri, walaupun mungkin nggak semua orang suka. Jadi, integritas diri itu di atas segalanya, di atas pengen diterima orang lain. Tapi perlu dicatat juga ya, otentik bukan berarti asal ceplas-ceplos tanpa mikir perasaan orang atau umbar semua privasi. Konteks penting kan? Cuma intinya, jangan sampai kita mengkhianati diri sendiri cuma biar masuk atau diterima. Latihan melengkapi kalimatnya juga ada di bab ini kan? Kalau saya berani bilang enggak, pas pengen bilang enggak. Ini nunjukin hubungan otentisitas sama self-respect. Bener banget. Orang yang autentik, ya mungkin nggak selalu bikin semua orang seneng, tapi hubungan mereka biasanya lebih sehat, lebih dalam, ada rasa hormat di situ. Menjadi autentik itu hadiah buat diri sendiri dan akhirnya buat orang lain juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih deep dive kita, pertama, ambil tanggung jawab penuh atas pilihan dan tindakanmu. Kedua, berani hidup selaras sama diri sejatimu, alias autentik. Dua hal ini fondasi kuat buat self-esteem yang sehat. Dan ini proses ya, bukan hasil instan. Harus diusahain terus. Iya, dan perlu diingat juga, ini bukan berarti jadi egois atau nyalahin diri terus-terusan ya. Justru kebalikannya. Dengan kamu menghargai dirimu lewat tanggung jawab dan otentisitas, kamu jadi belajar menghargai orang lain dengan lebih baik. Itu disinggung dikit di bab 9 soal nurturing others' self-esteem. Rasa hormat itu nular, mulai dari diri. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber kita buat kamu renungin. Kita kan sering diajarin buat nyembunyiin rasa antusias atau senang gitu ya. Gimana kalau minggu ini, coba deh latihan kecil autentisitas. Izinkan diri kamu nunjukin sedikit aja percikan semangatmu soal sesuatu. Biarin orang lain lihat, kira-kira apa ya dampaknya buat perasaanmu dan interaksimu. Nah itu buat direnungkan. Bagian keempat. Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering bikin galau ya. Pernah nggak sih Anda merasa ragu buat fokus ke pengembangan diri? Khawatir gitu, kalau dianggap egois. Nah, kali ini kita bakal gali nih materi sumber kita. Ini beberapa bab dari sebuah buku yang menantang langsung anggapan itu. Jadi misi kita jelas ya, kita mau bongkar kenapa sih istilah kayak menghargai diri sendiri itu sering banget disalahpahami jadi egois. Dan kita lihat argumen kuatnya, kalau harga diri yang sehat itu justru, ya, fondasi penting buat hubungan dan kontribusi positif ke dunia. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Sumber kita ini langsung nunjuk gitu ya, gimana seringnya di budaya kita, kalau orang perhatian sama diri sendiri, itu langsung dicap narsis atau generasi saya banget kita. Penulisnya bahkan cerita, dia sering ditanya, loh, Anda ini ngajarin orang jadi egois ya? Gitu. Iya, betul sekali. Dan ini nih yang krusial menurut saya, pembedaan penting yang dibuat sumber ini. Narsisme sejati, kata dia, itu bukan sekedar pede. Itu kondisi di mana orang terlalu fokus ke diri sendiri secara nggak sehat, dan seringnya itu lahir dari rasa kurang loh di dalam dirinya. Malah ironisnya, sifat-sifat yang sering kita kaitkan sama ego gede, kayak gampang tersinggung, kompetitif berlebihan, atau picik, itu justru ciri khas ego yang lemah, yang rapuh. Jadi jelas ya, ini bukan soal narsis. Oh, jadi justru kebalikannya ya? Menarik. Sumber ini malah bilang kalau individualisme dan, dia sebut kepentingan diri yang tercerahkan itu justru dasar terbaik buat kerjasama sosial dan kebaikan. Penulisnya ngajak pikir gini, bukannya demi kepentingan saya juga ya, buat nemuin orang yang bisa saya cintai dan hormati, dan bukannya demi kepentingan saya juga untuk hidup di dunia yang lebih baik, terus ya berusaha mewujudkannya.
Ini nunjukin kalau nggak ada konflik inheren gitu antara peduli diri sama peduli orang lain. Iya, dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, ini kan kayak menantang banyak sistem etika tradisional yang sering banget menekankan pengorbanan diri itu kebajikan paling tinggi, terus menyamakan egoisme sama kejahatan. Individu sering diminta buat ngabdi ke sesuatu yang lebih tinggi, entah negara, keluarga, atau ideologi apa gitu. Nah, sumber ini nanya, kenapa sih konsep kayak harga diri atau ngejar tujuan pribadi itu sering dianggap ancaman? Mungkin ya, karena ini menantang gagasan lama bahwa kebaikan itu sumbernya ada di luar diri kita. Masuk akal. Kita kan sering diajarin gitu ya dari kecil, bahwa jadi anak baik itu artinya ya nurutin maunya orang lain gitu kan. Nah, sumber ini nawarin sudut pandang lain. Etika kepentingan diri yang rasional. Jadi, kalau egois itu diartikan sebagai peduli sama kepentingan mendasar diri, kayak kesehatan kita, kewarasan, kebahagiaan, ya mengejar harga diri, memang egois dalam arti positif itu. Dan itu vital banget buat hidup. Kita nggak bisa nolak diri sendiri tanpa nolak kehidupan itu sendiri kan? Betul, dampaknya juga jadi jelas dan logis banget kalau dipikirin. Harga diri yang tinggi, menurut sumber ini ya, itu korelasinya kuat sama gimana seseorang memperlakukan orang lain. Ya dengan hormat, dengan baik hati, murah hati. Kayaknya susah ya kita mau tulus ngasih cinta atau penghargaan ke orang lain kalau kita sendiri nggak punya itu buat diri kita. Sebaliknya, kalau rasa nggak amannya dalam banget, nah cenderungnya kita jadi ngeliat orang lain tuh kayak ancaman. Oke, terus gimana dong cara praktisnya buat numbuhin harga diri ini menurut sumbernya? Ini bukan sulap ya pastinya, tapi melibatkan praktik-praktik yang sadar. Ada beberapa pilar utamanya nih. Pertama, hidup secara sadar. Maksudnya, menghargai fakta, rasionalitas, gak lari dari kenyataan gitu. Terus ada penerimaan diri. Berani ngakuin dan terima semua aspek diri kita, yang bagus maupun yang kurang oke. Iya. Lalu ada tanggung jawab diri, sadar kalau kita ini yang pegang kendali hidup kita sendiri gitu. Terus keaslian diri, hidup sesuai nilai-nilai kita, otentik. Dan terakhir, integritas. Bukan cuma jujur ke diri sendiri, tapi juga konsisten antara nilai sama tindakan kita pas berinteraksi sama orang lain. Mendukung harga diri mereka juga. Ini proses aktif ya, bukan cuma daftar checklist. Wah, oke. Jadi ini saling terkait ya praktek-praktiknya. Misalnya hidup sadar itu jadi dasar buat bisa menerima diri gitu ya? Persis. Gimana mau nerima sesuatu kalau kita nggak ngakuin itu ada kan? Menarik. Terus hasilnya apa nih kalau kita udah praktik ini semua? Sumbernya nyebutin dampak internal sama eksternal juga ya? Betul, secara internal ya jelas, rasa percaya diri lebih besar, lebih bisa nikmatin hidup, lebih jujur sama diri sendiri, tapi ada juga hal menarik kayak merasa nyaman pas nerima dan ngasih apresiasi. Ini ternyata susah buat banyak orang loh. Terus juga jadi lebih terbuka sama kritik yang membangun. Oke. Kalau eksternalnya gimana? Apa kelihatan gitu? Iya, bisa terpancar katanya. Sumber menggambarkannya kayak ada proyeksi kesenangan hidup gitu. Lebih spontan, lebih terbuka sama ide baru, terus juga lebih tahan banting pas cemas, punya ketegasan yang sehat, bukan agresif ya, dan lebih tenang kalau lagi di bawah tekanan. Bahkan, wah ini menarik, disebut ada kemungkinan perubahan fisik. Tatapan mata lebih hidup, wajah sama postur lebih rileks. Ini nunjukin banget ya gimana nyambungnya kondisi batin kita sama ekspresi luar kita. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Jadi ya, kalau dirangkum dari materi Anda ini, kesimpulannya cukup jelas. Harga diri sejati itu jauh banget dari egoisme narsistik. Malah, ini adalah fondasi krusial buat kesejahteraan pribadi dan kapasitas kita buat berkontribusi positif ke dunia. Ini bukan sesuatu yang dikasih gitu aja, tapi hasil dari praktek sadar seperti yang tadi kita udah bahas. Hidup sadar, menerima diri, tanggung jawab, otentik, dan berintegritas. Iya, dan menariknya lagi, sumber ini juga nyinggung kalau proses numbuhin harga diri ini tuh bisa jadi nggak nyaman awalnya. Kayak masuk ke wilayah baru yang kita belum kenal gitu. Nah ini mungkin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Kira-kira, zona nyaman familiar apa, meskipun mungkin isinya ada ketidaknyamanan terselubung juga yang lagi Anda pertahankan sekarang. Dan versi diri Anda yang lebih positif tapi mungkin terasa asing, itu versi apa ya yang mungkin nungguin Anda kalau berani melangkah keluar dari sana? Menarik untuk direnungkan.